Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du. Monggo Pak Budi dibaca hadis ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi dalam mengerjakan berbagai kebaikan. Anak Ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima yarawihi ar-rabbi tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyiati summa bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kalimatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanatin ila sa, ila sab'ihi ila sab'i mi'ati di'fi ila ad'afin kasiratin wa in hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanan kalimatan wa in amma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadihil huruf. Baca Pak Mando. Pak Mando. Ya Pak Mando. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Robnya Tabaraka wa Ta'ala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menulis berbagai kebaikan dan kesalahan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Barang siapa berniat berbuat kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat berbuat kebaikan lalu mengerjakan, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat hingga berlipat-lipat banyaknya. Barang siapa berniat berbuat kesalahan tetapi ia tidak mengerjakan, maka Allah akan menulisnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berniat berbuat kesalahan lalu ia mengerjakannya, maka Allah akan menulisnya sebagai satu kesalahan. Hadis Al-Bukhari dari Muslim. Dalam kitab Sahih keduanya dengan redaksi seperti ini. Imam An-Nawawi berkata, perhatikanlah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kamu sekalian. Betapa agungnya kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta perhatikanlah lafaz-lafaz hadis ini. Sabda beliau di sisinya adalah isyarat tentang perhatian Allah terhadap kebaikan. Sabda beliau sempurna adalah sebagai penguat dan perhatian Allah terhadap kebaikan dan pada kesalahan yang diinginkan kemudian ditinggalkan. Beliau bersabda, Allah menulisnya dan di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Beliau menguatkan dengan kata sempurna. Adapun jika ia mengerjakan kesalahan, maka Allah menulisnya sebagai satu kesalahan. Beliau menguatkan jumlahnya yang sedikit dengan kata satu dan tidak menguatkannya dengan kata sempurna. Segala puji dan karunia hanyalah milik Allah. Kita tidak akan mampu menghitung pujian atasnya.
walau wabillahi taufiq. Hidayah. Udah. Apa keterangannya Pak Manto? Hah? Nah, ada yang menarik enggak dari hadis ini? Ada. Apa yang menarik? Dari 1 bisa dapat 10. Terus Sampai 100 kebaikannya. Terus ada lagi enggak? Ini satu penguatan. Terus Dengan kata sempurna. Nah, kalau satu ya memang benar-benar. Itu dari hadisnya ya, dari keterangan lainnya. Coba. Enggak ada di sini memang keterangan seperti yang tadi. Ini yang tadi keterangan terakhirnya apa itu? Dari siapa itu? Imam Nawawi. Imam Nawawi. Iya. Bukan hadis. Hadis dari Allah langsung. Hadis. Bukan, keterangannya beliau. Kan hadis ya sudah. Terus tambah keterangan dari beliau yang dibaca Pak Manto itu. Imam Nawawi berkata. Itu pendapat. Perhatikan wahai saudaraku. Nah iya itu pendapat kan. Panjang itu kan pendapat kan. Apa yang menarik dari situ? Imam Nawawi ini siapa? Imam Nawawi itu adalah ahli hadis. Iya. Kalau tidak salah beliau adalah orang yang termasuk golongan awal tuh mungkin yang pelopor pertama yang mengumpulkan hadis. Al-Muwatta kalau salah kitabnya hadisnya itu. Jadi kalau oh iya kalau salah kitab Al-Muwatta itu adalah kumpulan hadis yang belum terbagian jadi hadis sholat, hadis wudhu, belum. Cuma campur aduk jadi satu. Pokoknya dia dapat dia catat. Tidak ada urutan. Terus dia dapat dia catat. Itu bukunya sangat tebal sekali. Bro, 10-12 jilid kalau nggak salah. Tebal sekali, ya kan? Beliau adalah Imam Nawawi. Yang menarik, hadis 1 sampai hadis 36 ada keterangan seperti ini enggak? Ya enggak ada. Padahal beliau adalah ahli hadis. Kemudian di hadis ini mengomentari satu hadis ini. Artinya apa? Apa ini kan? Nah, ini something, sesuatu tentang hadis ini. Beliau sampai berkomentar panjang seperti itu. Ini kan, jadi apa itu perhati? Kata awalnya aja apa itu? Wahai saudaraku perhatikan, ya kan? Ya kan, suruh perhatikan hadis ini. Karena alasannya beliau seperti ini. Luar biasa hadis ini. Coba, kita memang tidak sepandai beliau. Ya kan, tidak sekuat imannya setara dengan beliau. Tapi kita menghadapi satu hadis yang sama. Coba kita melihat dari sisi mencoba. Kalau beliau bisa melihat hadis dengan sebegitu indahnya, kenapa kita tidak? Ya, kita harus berusaha. Makanya itu. Nah itu makanya kenapa kok dikomentari hadis ini? Lainnya ada. Enggak, dari beliaunya. Dari beliaunya melihat hadis ini luar biasa sekali ya. Sehingga beliau mengomentari itu. Sama ketika orang-orang dulu melihat Al-Quran tuh luar biasa sekali. Sedangkan kita di sini pemantau biasa saja. Andika. Melihat artinya, banyak ketemu. Nah, iya. Luar biasa, Bang. Aneh ketika di Barat itu awalnya dari hal yang sepele, kebanyakan dari pembuat konten, tantangan hanya untuk kepentingan dunia. Saya akan membaca terjemahan Quran dalam waktu 24 jam atau 3 hari atau 2 hari tanpa tidur. Tanpa tidur. Itu bukan ini ateis kalau nggak salah. Orang yang bukan ateis, orang yang tidak beragama, tidak ngerti agama dia. Ya, ateis. Kalau ateis kan ngerti agama, artinya dia tahu membedakan ini Tuhan, ini bukan Tuhan.
sehingga dia tidak setuju keberadaan Tuhan. Kalau ini tidak penting ada Tuhan, tidak penting tidak ada Tuhan. Pokoknya dia berjalan apa adanya. Ujung-ujungnya apa? Walau. Wah, ujungnya seperti itu. Lah di sini ironisnya, ketika kita banyak membaca seperti ini, seperti yang disampaikan Mas Komar dulu awal-awal, kok malah di apa? Di takut-takuti dengan kamu tidak ada gurunya ini tersesat, kamu dengar ini seperti ini, kamu seperti ini seperti ya kan? Ada yang bilang kalau belajar tanpa guru, udah karena sama setan. Iya, itu ada keterangannya, tidak keseluruhannya tidak seperti itu. Nah, banyak ya kan kita tahu sendiri kan, bisa cari di YouTube, karena seorang pendeta atau seorang calon pendeta atau calon Imam Samudra, Imam yang dulu kesini tuh? Iya, yang ceramah di Mualaf itu? Iya. Imam Nusantara apa? Siapa? Imam Samudra, bukan Imam Samudra, ya kan? Mualaf gitu kan? Ya, pernah kesini kan? Pernah ceramah sini. Beliau kan kalau nggak salah pernah cerita membaca Al-Quran terbalik. Artinya kan dari belakang dulu, terus ketemu Anas, Al-Falak, Al-Ikhlas. Nah itu Al-Ikhlas konsep ketuhanan ada di situ. Ini kan konsep ketuhanan ada di situ. Ternyata mualaf, masuk Islam. Ya hal sepele itu. Nah sedangkan kita di sini, ayo baca. Ini kan baca Al-Quran. Nah, baca saja. Ini adalah mukjizat Al-Quran itu. Ya. Ya. Oh, iya. Baca di kuburan. Semua kan kuburan. Oh, baca Al-Quran di kuburan itu, Pak Pardi. Oh. Mulai mati Al-Quran tak bono. Maksudnya kalau mau mati, kemudian berapa kan Jadi konconnya Al-Quran. Nah ini kita mencoba seperti itu, melihat hadis ini. Dia itu luar biasa loh. Imam Nawawi itu orang yang luar biasa, ketakwaannya luar biasa, keimanan luar biasa, kepandaiannya luar biasa. Melihat hadis ini, kita melihat hadis ini biasa-biasa saja. Oke, baik. Kita bahas satu persatu. Semoga kita seperti beliau yang ini hadis luar biasa ya. Baik. Sesungguhnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya Azza wa Jalla. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan kemudian menjelaskannya. Apa maksudnya? Salah benar dikoreksi Allah. Hah? Salah benar dikoreksi Allah. Dikoreksi. Enggak. Lainnya. Keterangan. Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan-kebaikan di sini kan. Di sini innallaha katabal hasanati wasayyiati. Ini ada tasjidnya, ini tasjid kan sama dengan kita tuh. Penekanannya kan, penekanan kebaikan dan tapi ini di sini hasanati ini cuman kalau dari sisi literatur gramatikal bahasa Arab perlu dicermati ini. Kenapa kebaikannya kok enggak ada tasjidnya? Sedangkan wasayyiati ada tasjidnya. Nah, iya kan? Mungkin kita yang tidak terlalu paham bahasa Arab, kebaikan itu sedikit daripada godaannya yang banyak. Ya kan? Artinya ya juga bisa diartikan mungkin sebenarnya kita untuk bertakwa menjalankan kebaikan lebih sederhana daripada menjalankan keburukan. Ya kan? Kebaikan itu sedikit aja sudah cukup, ya kan? Lakukan ini. Kejelekan itu lebih banyak lagi. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu.
Iya kan menarik tuh ini. Tidak ada tasdidnya. Pak Manto harusnya bisa jawab. Ya, ya kan nanti tanya Pak Manto. Ya, kenapa ini ada dua? Summa bayyana dzalik. Kemudian menjelaskannya. Ini adalah bentuk pedoman atau ini loh batasannya, apa namanya, pedomannya. Satu, Allah sudah memberikan pedoman. Kebaikan dan keburukan. Mungkin selesai hadis ini, Handika akan membahas kitab Handika. Ini dia, yang perintah dan larangan. Ya harus itu, mah disimpan, tidak dibagi ke lainnya ya. Itu. Bukunya tidak terlalu tebel kok, tidak setebel ini kok. Ya. Nah itu bukunya. Nanti disampaikan Handika kalau selesai ini, ya kan? Allah sudah memberikan pedoman ini. Pedomannya di mana? Ya paling tidak ada pedoman Al-Quran dan Sunnah. Itulah pedoman yang berisi kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan. Seperti yang kemarin. Bagaimana kita terjadi kesesatan berpikir, itu kan karena variabel. Penilaiannya kan salah. Ya kan? Coba misalkan, contoh-contoh di dalam Al-Quran yang salah dalam proses berpikirnya. Kemarin, infak adalah kerugian, salah. Ada lagi? Apalagi pernyataan yang umum, pernyataan-pernyataan yang ini salah ini. Riba sama dengan jual beli, sama saja riba jual beli itu. Ada toh? Terus, ana rabbukul a'ma, saya adalah Tuhanmu yang besar. Terus, jin, saya lebih baik daripada Adam. Itu pernyataan-pernyataan yang sesat. Yang kenapa terjadi kesesatan berpikir? Ya karena ininya yang salah. Pedoman atau panduan untuk membenarkan dan menyalahkannya berasal dari dirinya sendiri, bukan dari pedoman yang ada ini. Kita di sini kesesatannya apa berpikir? Bukan di dalam Al-Quran. Kita berpikir secara umum. Garis putih salah. Iya kan? Kesesatan berpikir. Nggak mungkin. Saya harus cepat-cepat lah itu seperti itu. Yang kedua, kalau tidak utang, tidak apa Pak Wardi? Kalau bisnis itu loh apa? Nggak maju. Kalau nggak utang nggak berkembang. Itu mungkin ya seperti itu. Ya itu kesesatan berpikir. Termasuk kalau saya menilai usaha sekecil-kecilnya prinsip ekonomi itu apa? Usaha kecil sekecil-kecilnya, hasil sebesar-besarnya. Kalau menurut saya itu kesalahan. Itu bukan logika dunia, tapi itulah nanti ini. Itulah logika akhirat. Kita usaha sekecil-kecil, satu usaha, balasannya minimal 700. Enggak 10, 700. Ya kan? Kalau di sini kebalikannya sebenarnya logikanya ke ekonomi. Siapa yang menanggung resiko sebesar-besarnya, dia akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu sebenarnya. Iya kan ya? Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi agar kita tidak salah dalam logika berpikir kita, termasuk saya yang saya ceritakan. Itu kan kesesatan berpikir ketika saya menyampaikan kepada guru saya waktu itu, tidak ada hubungannya antara rambut dan kecerdasan. Tidak ada hubungannya. Ya kan? Seperti itu. Ya, kenapa? Ya karena ini pedomannya yang salah. Pedoman yang digunakan yang salah. Seperti misalkan, ada Pak Manto sama Pak Bardi naik motor.
tidak pakai helm, dihentikan Pak polisi. Ya kan? Kemudian Pak Manto berdalil, mana ndak ada aturan helm di Al-Quran dan hadis. Iya mana ya? Ya itu ya benar mah ndak ada. Ya benar aturannya ndak ada di Al-Quran dan hadis. Tapi bukannya Al-Quran dan hadis itu tidak mengatur seperti itu. Ya, ya. Jadi ini kata kuncinya dibuka di awal pedoman yang benar. Begitu kita salah mengambil pedoman, salah mengambil variabel atau salah mengambil dasar pokok agama, apa yang di dalam Al-Quran disebutkan apa? Peganglah pada tali yang kuat, kalau tidak salah seperti itu ya. Tali yang kuat, yang kokoh. Ya, malah dibuka dengan hadis ini, dibuka dengan seperti ini. Ini isinya, cari di dalam Al-Quran dan Sunnah. Begitu kita menganalisa sesuatu kemudian menilai tidak dengan ini udah repot, karena di dalam otak kita kan banyak data atau sebenarnya ini dalam otak kita ini, di sini kan ada datanya, data macam-macam, ada Al-Quran, ada hadis, ada TV, ada medsos, ada buku, macam-macam kan. Tinggal nanti nota ya, ada nota di sini, ya kan? Ya tinggal nanti prosesnya ini banyak yang mana ini. Kemungkinan kalau prosentasenya ini lebih besar, ya kan? Ya mungkin, dan belum lagi di sini ketambahan nafsu. Ini ada setan, jin ya, setan aja. Setan, ini kan, yang mengubah, wes jangan pakai yang ini, pakai ini aja, atau pakai banyak orang aja. Ya kan ini diolah. Ini yang apa? Yang sebagai kompornya di sini ini. Jangan ini, jangan itu. Ini datanya ini. Yang semakin data ini harapannya hasilnya akan semakin bagus. Ya. Nah, makanya ditetapkan di sini di awal pedoman. Allah sudah memberikan semuanya. Silakan pakai. Makanya tujuan kita untuk mengurangi medsos itu apa? Mengurangi data yang ada di sini. Ya, mengurangi data yang di sini udah enggak usah dipakai ini. Ya, sehingga yang di sini diolah ini aja. Pekan ini kita ngolah data kita sehari-hari dengan hadis. Pekan depan kita ngolah sehari-hari dengan Al-Quran. Itu aja terus. Ini kan, tanpa tercampuri dengan hal-hal yang lain. Kita tidak tahu, boleh kita tidak tahu. Boleh kita belum belajar, boleh, sangat boleh sekali. Proses. Ini kan, tapi tetap kaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Atau meminimalisasi ya, seperti tombol hatinya Pak Manto, kan meminimalisasi data yang masuk di sini kan. Tombol hati, Mau belajar. tutup mata, telinga, apa satu lagi? Mulut ya? Mulut. Tuh. Nah ini tutup tombol hati, tutup mata, artinya ini dilindungi, jangan dibiarkan terbuka. Ya jangan dibiarkan terbuka, dilindungilah. Kalau nanti ini ada hati yang nantinya masuk ke sini. Oh dari sini ini hati ya, nantinya prosesnya ke sini. Ya. Berarti kalau gampangnya kalau nganggur ya, kan tiap hari kan ada sisa waktu. Harus ada 100 ayat yang kita baca. Kalau nggak baca, kita hafalan aja masuk ya, masuk 100 itu. Oh. Semua itu 100 ayat. Nggak apa-apa. Ya Allah, saya sudah setiap bulan membaca 30 juz. Walaupun yang dibaca per hari hanya juz 30 saja. Tapi kan kita pamer, kita boleh pamer kepada Allah. Ya Allah, saya setiap hari sudah
setiap bulan sudah 30 juz. Jus terakhir. Nah, justru dibaca diulang-ulang. Terus, iya kan? Itulah, ya kan, enggak apa-apa. Ya kan? Kita pamer kepada pencipta kita. Amma yatasa'alu. Iya kan? Seperti itu. Boleh, silakan, enggak apa-apa. Apalagi bersama artinya. Iya kan? Sering godaan itu terkait di waktu senggang. Wah, hal-hal yang sering terlupakan adalah waktu senggang. Itu sering diisi dengan medsos. Syaiton. Ya kan? Coba isi dengan artinya Al-Quran. Artinya ya, kan sama-sama baca. Loh. Kalau Arabnya banyak alasan, silakanlah, nggak usah, ya kan? Ini salah. Seperti itu. Kalau artinya nggak ada alasan. Ya kan? Baca artinya aja. Ngerti nggak ngerti dibaca. Satu ayat dipahami, ya kan? Dari seperti itu. Ya, ini salah satu untuk mengantisipasi atau untuk lebih memantapkan ini ya, ini nanti jalankan ini. Karena kalau tidak, kalau ini masih loss, masih tidak ada, ini tidak tercapai nanti, ya kan? Dia akan berjalan dengan sendirinya. Membatasi ini dalam rangka untuk menetapkan ini. Jadi sebuah lingkaran, sebuah circle, sebuah siklus. Seperti ini, ya. Baik, itulah, dan Allah sudah menjelaskannya dengan jelas. Ini Allah sendiri yang menyampaikan bahwa keterangan itu sudah jelas. Ya, kita tidak usah ngarang-ngarang yang aneh-aneh lagi, ya. Dilanjutkan dengan barang siapa, ini baru materinya. Barang siapa yang berniat berbuat kebaikan namun tidak mengerjakan, niat sama action, tindakan, ya kan? Niat sama tindakan. Barang siapa yang berniat namun tidak mengerjakannya, nah maka dihitung sebagai kebaikan sempurna plus satu, ya kan? Kebaikan. Ini hanya niat. Hanya saja yang perlu kita kritisi, artinya perlu diperhatikan lebih dalam adalah kualitasnya ini seperti apa. Niat itu apa? Maksudnya yang mau disampaikan di situ niatnya seperti apa? Apakah niat hanya di lisan saja? Gimana? Ada kesungguhan berusaha tapi nggak mampu. Nah, sudah berusaha. Artinya di situ ya kembali lagi sangat subjektif sekali. Dan kita sudah sangat paham sekali bahwa niat yang abal-abal dalam tanda kutip ya, niat-niat yang kita tahu sendiri kualitasnya itu tidak termasuk dalam hadis ini. Niat ya, benar niat itu seperti itu. Termasuk memakai nama insya Allah gitu niat, tapi ada Nah, di gitu. iya, insya Allah kan merusakkan kita sendiri. Iya kan? Jangan bereset. Akhirnya dimaknai berubah maknanya ya, kan? berubah maknanya. Berubah maknanya. Akhirnya kalau orang insya Allah, bukan kesungguhan. Kan? Seperti Pak Menteri kemarin, kok jawabnya insya Allah gitu kan? Ya. Itu yang ya kita sendiri yang merusak. Ya, padahal insya Allah itu 99% jadi. Iya, jadi. Jangan bereset. Maknanya berubah ya itu. Nah, maknanya berubah. Karena banyak yang baik kita sendiri, ya kan, menggunakan agama sebagai hal-hal yang negatif. Ada Pak Manto sekarang menggunakan agama untuk sesuatu yang negatif. Ada, menggunakan agama untuk merusak tanpa memegang, tanpa menyuruh orang, tanpa mendorong orang, tapi merusak yang sana. Ada kan? Nah itu, menggerakkan orang dengan opini itu ada. Hanya dengan opini orang sudah gerak. Ya kan? Nah, itulah luar biasanya fitnah Dajjal.
Nah ini niat yang seperti apa? Niat yang kita sudah paham. Niat yang benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pokoknya sungguh-sungguh, subjektif sekali. Walaupun tidak sampai berbentuk sebuah tindakan, tapi kita sendirilah yang bisa menilai kualitas niat kita itu. Walaupun tampaknya tuh sholat, ya kan? Maka kita tahu sendiri kualitas sholat kita seperti apa. Ya benar. Nah seperti itu ya. Baik ini, niat hanya sebagai tanpa ada tindakan bisa dinilai sempurna. Jika ia berniat berbuat kebaikan namun mengerjakannya, maka akan dibalas lah ini 100 sampai 700. Hah? 10 sampai 700. Oh 10, di sini 100 ini. 10 ya benar, terendah kan 10 ya? Terendah 10. Hingga 700 kali lipat, hingga ada sambungannya. Berlipat-lipat sampai tidak terhingga. Sampai tidak terhingga juga. Inilah konsep ekonomi ya ini. Usaha sekecil-kecilnya kalau ini masih dapat. Usaha sekecil-kecilnya dapat yang sebesar-besarnya ya konsep akhirat itu sebenarnya. Konsep ekonomi akhirat. Berusaha mengingat Allah waktu. Ya, itu salah satunya. Ya, itu ya. Konsep akhirat. Sama dengan kalau kita melihat orang-orang kaya. Konsep akhiratnya gimana melihat banyak orang kafir kaya? Kenapa kita kok tetap seperti ini? Konsep akhiratnya bahwa Terpenjara di dunia. iya, bagi umat Islam dunia adalah Terpenjara. semua dengan keterbatasan. Bagi orang kafir dunia adalah Surga. surga. Mantap Andika dia maca. Nah ingat. Lah iya. Gimana itu ya? Iya. Sandingannya kitab tebel tapi tidak bisa jawab ya lah. Ya inilah konsepnya. Sebenarnya ini prinsip ekonomi yang diterapkan diajaran kita itu konsep ekonomi akhirat. Ini kalau dibuat pemborong pembangunan jadi salah pikir. Lah ya itu makanya itu. Dapat satu proyek tapi Mengurangi kualitas. Nah, itu ya. Nah, inilah seperti ini. Niat, kualitas niat juga, tindakannya seperti apa juga. Sehingga kita dapat rewardnya seperti ini. Tidak hanya 700 sampai tidak terhingga. Sampai ada satu ibadah yang Allah sendiri yang menilai, yaitu puasa. Ya kan? Malaikat itu mampu menghitung butiran air hujan, tetapi Allah menghitung puasa ini untuk dirinya sendiri. Saya yang hitung, ya. Barang siapa yang berniat berbuat kesalahan namun tidak mengerjakannya, maka dihitung 0 ya. Oh, kebaikan. Kebaikan sempurna. Kebaikan sempurna malahan. Barang saya berniat kemudian tidak menjalankannya, sama kualitasnya. Sempurna kebaikannya. Iya mana ya? Nah, makanya itu si Imam Nawawi ini sampai menilai hadis ini luar biasa ya. Seperti ini. Allah menulisnya sebagai zina. Dan barang siapa yang berniat berbuat kesalahan namun mengerjakannya, kesalahan namun mengerjakannya hanya dihitung satu kesalahan. Satu saja. Iya. Ini motivasi yang Balikan dari 10 sampai 700 kan. Iya loh, kalau dihitung. Pak Ji yang sukanya ngitung. Nggak ada Pak Ji kan. Pak Ji yang suka ngitung gitu ya kan. Kalau seperti ini, enggak apa-apa, ya kan? Ada di kita konsepnya seperti ini. Ya.
Jadi ini adalah hal yang luar biasa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada kita. Manfaatkan jalur-jalur seperti ini. Ya, sekarang tinggal kita ini kembali niat. Niat itu tindakan dipengaruhi oleh niat. Niat. Betul kan? Niat dipengaruhi oleh ayo. Nafsu. Hah? Kesimpulan. Kesimpulan. Oh, maksudnya gimana? Jelaskan. Hah? Saya lupa. Iya, lupa saya. Saya lupa. Coba Pak Chandra, ketik teori plan behavior. Ada teori reason action, reasonnya, kemudian satu lagi teori, ini orang kafir, orang Yahudi, plan behavior. Ini yang pengaruhi apa, ini yang pengaruhi apa? Beda ya. Ini action itu ini, tindakan, kalau behavior itu tindakan yang sudah kebiasaan jadi perilaku. Ini tindakan, ini perilaku. Yang ini apa ini? Teori reason action. Ini orang kafir, yang orang Yahudi. Sek Izen kalau nggak salah ini. Orang Yahudi, tapi tinggalnya di Inggris. Teori reason action. Apa variabelnya ini? Lah ya. Jadi niat, ini kan niat itu dipengaruhi oleh apa? Reason itu alasannya. Dua faktor. Sikap terhadap perilaku, Terhadap perilaku terus norma subjektif, namanya ini. oh itu tadi fokusnya. Hah? Fokusnya itu ada dua faktor. Terhadap perilaku dan norma Perilaku subjektif. dan norma subjektif. Nah, terus? Terus kalau asumsinya bahwa manusia berperilaku secara rasional dan punya kontrol penuh atas tindakan mereka. Ini apa ini? Norma subjektif yaitu keyakinan seseorang tentang apa yang orang lain pikirkan tentang perilakunya dan sejauh mana ia merasa tertekan untuk mengikuti pandangan tersebut. Norma subjektif itu apa yang akan dia dapatkan apabila saya melakukan ini, apa yang saya dapatkan dan apa yang orang lain lihat terhadap saya. Ini kan? Ini norma subjektif. Jadi ketika saya melakukan ini, saya dapat apa? Ketika saya melakukan ini, orang lain melihat saya apa? Contoh, ketika saya melakukan ini, saya dapat ini. Dan ketika saya melakukan, saya pesan ini ya, satu ini, orang akan melihat saya, sebagai orang yang baik, atau sebagai orang yang seperti ini. Terkait dengan sosial. Ini dia yang tidak apa-apa kita tarik ke sini ya, kita pakai teori mereka. Terhadap perilakunya, terhadap sesuatu yang akan kita kerjakan, dan nilai yang kita dapatkan. Kembali lagi akhirnya bahwa niat itu di sini. Otomatis untuk menilai perilaku ini patut tidak kita lakukan dan responnya masyarakat terhadap norma subjektifnya, variabelnya apa? Kembali lagi variabelnya Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu kalau di ini. Dan kalau bisa ini tidak hanya berhenti pada tindakan, tapi berlaku pada kebiasaan. Apa? Lanjutannya apa? Kalau ini apa? Yang bawah. Kalau TPB.
Ini langsung ini. Kesimpulannya. Kalau TB, kalau TRA, TPB dan TRA itu sama-sama menjelaskan perilaku berdasarkan niat, sikap, dan norma subjektif. Namun yang TPB merupakan pengembangan dari TRA lanjutannya ini benar. karena menambahkan faktor persepsi kontrol perilaku. TPB memperhitungkan hambatan atau kendala yang mungkin dihadapi seseorang saat mencoba melakukan suatu perilaku. Sementara TRA mengasumsikan seseorang memiliki kontrol penuh atas perilakunya. Tahu. Ini masih individual. Kalau ini sudah terkait dengan lingkungan lainnya. Bagaimana saya bisa mengistiqomahkan ini? Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ayo. Iya, ada. Sekarang apa? Kan orang kan cara yang ikut. Ada bilang kerjanya agak kaku. Gimana? Agak kaku mengenai hadis nih. Makanya kan cara yang ikut. Agak kaku. Iya katanya. Iya Pak Manto. Berapa yang ngomong kan kapan gitu. Makanya cara yang ikut. Tahu dulu bahasa. Oh iya bisa. Apa pada itu pokoknya kaku kan. Udah menganeh. Iya kan? Dari kan sudah. Enggak apa-apa sampai Pak Padi tidur kan. Terlalu kaku bahasanya. Kan cara mengikut ketentuan dalam itu. Ya ini juga ya, ini dipahami dari sisi ini seperti ini. Jadi niat itu kita tidak hanya berhenti pada dua ini sudah. Waalaikumsalam. Oh, Pak Manto. Pak Manto, monggo. Pak Manto mari berai. Iya. Ini ya itulah ini apa? Seperti Habibie itu waktu sekolah. Itu dia ranking 2 apa ranking 3 itu? Yang ranking pertama itu orang Jerman bisa. Bukan, orang Yahudi. Yahudi ya, orang 3 ya. Terus Habibie? Habibie kan nggak bisa ranking 1. Ya. Ternyata 2 orang ini. Itu. Habibie ranking 3. Ranking 2 lah ya. Iya ranking 3, oh ya 3. Terus ternyata dengan mandi jam 3 malam, ternyata lebih cerdas. Akhirnya Habibie mengikuti, akhirnya jadi nomor 1. Mandi dong. Artinya aktivitas sudah diawali sejak jam 3. Mandi Padahal orang Yahudi itu menyampaikan saya ini niru orang Islam. Orang Islam itu bangunnya tengah malam. Dan dia tahu bahwa Tuhannya orang Islam itu turun sepertiga malam terakhir. Makanya kalau dia digunakan untuk belajar. Ya, seperti itu. Ya, seperti Pak Manto kan? Iya. Ya ini ya, tidak berhenti sampai segini saja. Coba ini kenapa? Saya niatnya susah ini. Ya kan? Ini konsepnya sudah jelas, sudah luar biasa. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Imam Nawawi. Hadis ini sudah luar biasa banget ini. Terus niatnya kita kok niatnya kurang. Coba cari lainnya. Kenapa niat ini? Satu dengan teori-teori seperti ini. Oh, berarti terhadap tindakan, alasan terhadap tindakan. Kenapa saya harus melakukan seperti ini? Berarti ada variabelnya ini. Oh, ternyata kalau saya seperti ini, saya mengikuti Rasul. Saya mengikuti Allah. Saya sebagai hamba. Saya sebagai hamba yang taat. Iya kan? Seperti itu. Persepsi orang gimana ya? Nanti kalau ini kan seperti itu ya. Karena kita sebagai hamba yang bagus seperti itu. Ya.
Ini nanti terkait dengan hambatan. Bagaimana cara mengistiqomahkan action yang sudah baik ini menjadi sebuah behavior. Plan itu yang direncanakan. Artinya itu. Jadi sebuah perilaku yang baik, ini perilaku yang baik, yang saya rencanakan untuk saya istiqomahkan jadi perilaku saya. Salah satu caranya apa? Memperhatikan hambatan. Saya punya, misalkan apa? Perilaku, seperti Pak Fanto. Saya ini punya dari sini, sholat tahajud. Ya kan? Sholat tahajud. Sudah niat segala, sudah berlaku ini. Ya, Pak Manto sudah tahu manfaatnya sholat tahajud, segala macam, hanya mengistiqomahkannya seperti apa. Yang tidak hanya gelundung seperti itu saja, kan sebenarnya kita kan jalan apa adanya, pokoknya jalan aja, ya kan? Muter aja kan, seperti itu. Enggak, kalau teori ini minta rencanakan. Rencanakan perilakumu itu direncanakan. Gimana caranya? Dia menawarkan, lihatlah hambatannya. Apa hambatannya? Tidak bangun. Itu kan hambatan. Oh, berarti saya harus tidurnya lebih awal. Iya kan? Situ yang mempertimbangkan yang kecil-kecil seperti itu. Kalau saya jam 3 sudah terlambat itu. Nah, itu luar biasa malah. Jam 2. Nggak bisa baca Al-Quran. Nggak nutupi 100 ayat ya? Apalagi jahil istri. Kalau jam 2 saya baca dulu Al-Quran, terus artinya, nah, sudah seperti itu ya. 100 ayat, itu pun enggak 100 ayat. Kurang waktunya ya. Iya, soalnya kan setelah Al-Quran terus artinya. Jadi memahami. Nah, jadi itu. bisa nemu. Nah, catat Pak Manto. Dicatat, nanti kasihkan ke sini, dibahas di sini. Nah, itu dicatat seperti itu, ya kan? Ya ini ya, satu ini. Terus yang kedua apa? Jadi mungkin yang disampaikan oleh Handika terkait dengan otak kita. Kalau otak kita yang kemarin terdiri dari data, kan otak kita kan data, nafsu, dan setan. Nah ini ya. Ini ada ini kalbu ini nanti pengaruhnya. Nah ini di sini sehingga nanti ketika ada stimulus yang masuk dari luar masuk diolah seperti ini, keluarnya itu jadi bagus. Ya, dengan meminimalisasi itu tadi data-data yang baik-baik saja yang kita masukkan, harapannya hasil pikir kita itu tidak salah pikir atau sesat pikir bahkan. Iya kan? Seperti itu. Baik, sampai sini. Iya, Bang. Oh ya, Pak Wardi dulu. Gimana? Kalau santet dicap. Santet. Dicap santet. Dicap orang gitu. Oh. Yang ada di pengatalakan. Waktu Muhammadiyah itu. Mengatalakan. Untuk Allah saya. Kenapa? Ya. Kalau Muhammadiyah enggak bisa disantet? Oh, enggak maksudnya dicap gitu. Orang Muhammadiyah. Kan enggak perlu sembarang. Ya, baik. Mas Komar. Silakan, Mas Komar. Kenapa? Ini Ustaz, kalau umpama kan di kehidupan sehari-hari, niat sama tindakan ya, kalau orang belajar atau murid atau siswa kan ada temannya yang nggak bisa itu terus mau bantu belajar tapi terkait nggak ada waktu itu gimana? Terus kalau kita yang kedua kalau kita ingin berbuat jelek tapi kan nggak jadi itu dihitung kebaikan baik.
apa menyikapi itu bagaimana untuk muslim? Terus yang kedua, dikatakan sempurna itu yang seperti apa? Ini Kayak sempurna ini. kita contohnya, saya mau bersedekah tapi nunggu gajian. Dengan versus saya mau sedekah tapi lupa. Ya Pak, itu. Oke. Yang pertama tadi apa? Yang pertama pengen mengajari tapi nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Iya, kan niatnya sudah baik. Niatnya sudah baik ya, mantap ya, kan? Ya kembali yang tadi, kualitas niat itu kita sendiri yang paham. Oleh karena itu, yang paling gampang untuk memverifikasi atau memvalidasi bahwa niat kita ini dalam tanda kutip ya, sudah dihitung niat yang benar atau enggak itu dengan tindakan. Walaupun itu sekecil-kecilnya. Contoh misalkan, saya mau ngajari, tapi saya tidak ada waktu nih, ya kan? Itu takutnya, saya pengen hadis ini, ya kan? Saya pengen hadis ini, tapi saya tidak ada waktu, ya kan? Tapi saya pengen ini, taruhlah minimal, ini targetnya ini, ya kan? Minimal inilah, ya kan? Hal tentang. Tapi gimana menilai niat kita itu benar atau tidak, ya kan? Satu dengan tindakan. Contoh misalkan buat janji atau buat kesepakatan kalau seperti ini nanti kita bisa, atau ini jalankan ini. Jadi kita sendiri yang menilai bahwa ini perbuatannya bagus, ya kan? Dan kemudian perbuatan ini akan berdampak pada orang lain, akan menjadi baik juga. Bahwa kita menilai perbuatan yang akan kita lakukan bagus, insya Allah sudah ada niatnya. Apalagi ditambah dengan ada tindakan yang nyata konkret. Nyambung dengan niat sedekah ya Pak Manto ya. Ya itu sama saja, sedekah ya diniatkan seperti itu tidak masalah. Walaupun nanti akhirnya lupa. Ya. Oleh karena itu, siapa yang menyampaikan, saya lupa. Kalau bisa sedekah itu yang selama ini kita pahami sebagai uang sisa, itu dibalik. Sedekah menjadi yang utama, bukan yang sisa. Tidak ada yang menyampaikan seperti itu. Coba dibalik. Biasanya semampunya berapa misalkan? 10.000 satu bulannya udah. Kalau 10.000 itu dulunya itu sisa, terakhir-terakhir nggak kebalik sekarang. Nah ini, untuk menjadikan action tindakan ini menjadi sebuah perilaku, sudah kebiasaan, seperti itu. Yang dulunya itu sisa, diubah hambatannya kan, diubah menjadi sebuah nomor satu. Nah yang utama, mungkin itu menjadi behavior, bisa menjadi sebuah kebiasaan. Itu. Coba nanti, ini dipelajari dua ini. Teorinya kan merencanakan mau sedekah, gajian gitu. Rencana untuk kebiasaan, ini kan sudah toh. Ini kan sudah kan. Nah ini gabungan dengan ini. Ini teori ini dapatnya itu di rumah sakit. Yang pertama ini, dapatnya di rumah sakit. Si Pak Aceh Izen itu, orang Yahudi. Orang kalau enggak, waktu di ruang tunggu, apa gitu loh dia. Ini dapatnya. Ya, kalau digunakan di marketing, ini itu dibalik, ini itu sini itu ini kemasukan iklan. Nah, ini juga bisa ini. Di sini jembatannya di sini itu iklan. Orang melakukan sesuatu
walaupun dia tidak berniat, kemudian bisa menjadi niat karena iklan. Diam-diam ke PRJ kemarin nggak ngapa-ngapain, pokoknya datang PRJ. Pulang-pulang bawa handphone. Bilang sama istri, oh saya tadi nggak niat bawa handphone, beli handphone. Ternyata, nah ini mungkin terjadi kan? Sangat mungkin terjadi karena iklan. Ini kalau di marketing, dipakai di kita, silahkan dipakai, boleh di kita dipakai. Iklan. Nah berarti manifestasi iklan dalam kehidupan keislaman kita apa? Apa kira-kira? Ya mungkin sering-sering lihat YouTube yang baik-baik tentang sedekah, ya mungkin itu iklannya bagi kita. Iklan kalau ini iklannya itu dari orang lain, dari pembeli, penjual ke pembeli, ya kan mau iklan kan. Kalau diri kita itu mungkin kita yang menciptakan iklan untuk diri kita sendiri. Ini kalau di marketing ini. Contohnya itu tadi di PRJ enggak niat apa-apa, pulang bawa banyak. Apa? Nah, nah, ini masuk juga, oh ada uangnya, ya punya modal berarti. Modalnya apa? Itu terus nanti dibahas di kita. Beli jadi? Sudah. Oh ke PRJ? Enggak, kemana? Ke mall? Mall itu ya. Kasa. Kasa. Oh, Rambo. Nah, iya. Tapi itu pelan-pelan ya, sekarang kena ya Pak Manto ya. Bulan depan nanti kena lagi. Bulan ketiga pulang bawa emas. Oh sekarang baik jadi aja. Gitu, seperti itu. Ya ini coba kita ambil, silakan ambil sebanyak-banyaknya dari orang lain enggak apa-apa, karena memang kita kurang ya kan pelajari. Kalau bisa mempelajari ini kemudian dipetakan sendiri dalam Islam, ini nemu-nemunya dari belajar seperti ini. Makanya Pak Manto tadi yang itu catat apa kata kuncinya, catat ini loh. Oh ini, oh seperti itu ada hambatan, oh ada iklan. Ini sangat mungkin ini tuh di tengah-tengahnya ini ada iklan. Ini tadi mungkin enggak? Sangat mungkin. Bagaimana menjembatani ini? Ini iklan ini, oh iklan. Oh tombol artinya Pak Manto masuk di sini. Kita diam-diam di kumpulan orang baik, ya kan? Ada orang baik ngomong gini, oh ya iklannya. Kita ini, contohnya kita ini. Ketika salah satu dari kita membaca, Pak Budi atau Pak Manto membaca, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita jawab seperti itu, kita kebaikan. Niat, tidak ada niat. Ya kan? Ini bahkan tidak ada niat, tapi ada tindakan. Oh ini tidak ada niatnya gitu. Niatnya belajar tambah plus-plus lainnya. Iklan itu. Iya kan Pak Manto ya? Nah, iya kan? Seperti itu. Baik, ada yang dibahas ini. Masuk tak jawabannya. Hadis itu. Loh, hadis. Ayo Dika. Lah iya kan, lo kan beda kan berpikir. Siapa arti kalau istrinya panas dibelikan AC, kalau enggak di bawah. Ini kan judulnya motivasi dalam mengerjakan berbagai kebaikan. Ini yang empat ini itu kan benar. Ditanggapi oleh Imam An-Nawawi, ini kan orang yang benar juga. Tapi kalau nanti orang ditanggapi sama orang sesat pikir, ini tuh justru jadi judulnya motivasi untuk berbuat sedikit kebaikan. Karena dengan variabel 4 itu, jadi ini nggak usah
banyak-banyak berbuat baik, toh satu kebaikan jadi 700. Kalau kita niat jelek nggak dilakukan, nggak berdosa. Jadinya minim kebaikan nggak apa-apa. Konkretnya ada enggak? Kira-kira contoh konkretnya? Ya banyak. Contohnya satu aja. Saya berikan contoh satu. Apa Andika? Misalnya gini ya. Proyek. Terus? Misalnya apa ya? Misalnya sholat jamaah. 5 sholat fardu itu. Maghrib isya subuh dari masjid. Udah dapat 27 kali 3. Nanti asar sama zuhur saya sholat sendiri aja toh udah dapat. Ya, atau gini, saya pernah dengar cerita itu dari, kalau salah nggak tahu waktu haji atau waktu umroh. Satu kali sholat di Masjidil Haram itu 100.000 rakaat ya, atau 100.000 kali, saya lupa. Rakaat kalau nggak salah. Ya 100.000 pokoknya. Kalau di Masjid Nabawi 10.000. Ya kan? Setara dengan seperti. Saya lupa kali apa rakaat ya? Rakaat mungkin ya, rakaat 100.000 rakaat. Setara dengan itu. Coba 100.000 rakaat berapa tahun itu kita sholat wajib? Pulang nggak sholat wajib? Sudah. Terakumulasi di sana. Lu teorinya benar semua itu sudah. Hanya saja kesimpulannya yang salah. Itu contohnya itu. Ya. Seperti lagi. Udah, mungkin Andika ada contoh lainnya. Apa? Enggak ada. Ayo Pak Manto. Ya itu seperti Pak Budi tadi. Dengan usaha, makanya usaha sekecil-kecilnya dengan hasil sebenarnya itu kurang tepat itu ya salah. Satu lagi yang jelas, konsep di dalam Islam ini selalu dalam kebaikan. Ya, tidak ada konsep di dalam keburukan seperti ini, tidak ada. Ya, ini pahami di belakang sini tak apa saja, penjembatan ini apa saja, penguat ini menjadi sebuah keistiqomahannya sama saja sudah kita bahas di sini. Ya kan? Kembali lagi, basicnya selalu kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Selalu pada itu. Ya kan? Oleh karena itu, kalau kita baca Al-Quran, kalau kita baca hadis, coba tulis poinnya. Nanti kita rangkai poin itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Misalkan saya dengan keadaan seperti enak aja ngomong ke Mas Komar. Gak mungkin Mas Komar. Harus bisa, nggak mungkin lupa. Ada handphone, ada istri, ada ini, ada catatan. Nggak mungkin dengan lupa sedekah setiap bulan itu. Bisa saya seperti itu, tapi kondisinya kan lain. Ya, kesibukannya lain, hambatannya lain. Jadi tidak bisa digeneralisir, nggak bisa. Hanya saja kita menggunakan basic yang sama. Seperti itu. Niat yang sama sudah ada, teorinya seperti ini ya tahu. Hasilnya nanti beda-beda, bisa beda-beda. Ya ini tadi Pak Bardi sama Pak Manto. Ketika ada istrinya ketika istrinya sumu, udah itu. Kan? Pak Bardi mikir bener cerdas Pak Manto ya. Ya, Pak Bardi. Wah, aduh udah getun ngapain saya beli HP, beli AC. Ini bawa ke TV atau ke KS selesai. Laku-laku dok. Iya, iya Budi ya. Cerdas itu. Baik, sampai sini mungkin ada lagi yang dibahas. Terkait dengan lampu merah juga seperti ini. Bagaimana saya melakukan ini? Action saya apa? Walaupun nanti perilaku yang kita lakukan, kita melihat perilaku baik. Tapi lingkungan seperti apa? Ya, tetap saya harus menjalankan ini.
bukan saya dinilai lingkungan, tapi bagaimana Allah menilai saya terhadap lingkungan seperti apa. Terkait dengan perilakunya, terkait dengan saya ketika itu diterima dengan lingkungan. Oh, kamu berarti enggak sesuai dengan lingkungan. Lingkunganmu salah semua kok. Sisanya lainnya melanggar kok. Apakah terus saya ikut-ikutan? Enggak. Ya kan? Enggak, karena aturannya seperti ini. Ya, bagaimana Allah melihat lingkungan kita. Ya, seperti itu ya. Tarik ke sana kemari soalnya ini nanti. Ini makanya ini teori plan Birwin ini terkait dengan ini luar biasa ini. Innamal a'malu binniyat, kemudian dilanjutkan dengan ini, kemudian dilanjutkan dengan keistiqomah. Kita ngomong berkali-kali istiqomah itu. Gimana sih istiqomah itu? Ini aja, wis ini aja. Ini teorinya sudah luar biasa ini. Sesuai ngomong dengan ini, oke. Bagaimana sih menjembatani ini ke sini itu gimana? Oh, muncul di kita iklan. Ya kan? Seperti ini mana memunculkan niat? Atau memunculkan niat gimana? Nah, itu memunculkan niat gimana? Iklan. Oh, berarti tombol hati itu dalam rangka memunculkan niat. Memasukkan data-data yang baik itu juga dalam rangka memunculkan niat. Ya kan? Orang yang datanya kurang baik, datanya yang jelek, ketika dia mengambil keputusan terhadap di perempatan, ya kan? Di perempatan lagi. Kalau datanya kurang, ya kan? Atau cara menyimpulkannya dia salah, ya kan? Pasti kesimpulannya orang lain loh sama. Kesimpulannya seperti itu. Sehingga dia melakukan hal yang sama. Ternyata hal yang sama itu salah. Ya, seperti itu. Saya dari masjid remaja. Ya. Itu kan mukanya puskesmas. Puskesmas mana? Oh, sini toh. Iya. Nggak pulang, itu semua ke kiri soalnya nggak lurus. Putar jauh sama sana. Oh iya Pak Mando. Nah, itu loh. Ya apa itu? Ambil. Dari Pak Mando. Terpaksa ya, ikut orang-orang buat sini ku apa kan? Nah itu gimana? Nah, itu. Enggak lama betul. Oh jauh itu betul. Sampaikan. Kapan buat ikut ada dari. Lah makanya itu sama. Aturannya seperti apa? Masa melo ikut-ikutan. Kapan lah ya. Ya kan? Ada yang ngurus, betul ya. Kan sudah ada teorinya. Lantas kawan aja. Sudah teorinya mas, semakin jauh melangkah, semakin. Nah, ada teorinya gitu loh. Kan mau cerita suatu. Ya karena yang dulu sekurang langgar. Itu kan ini itu loh. Makanya kan kita sudah ada teorinya, kita sudah pegang, hanya tinggal actionnya saja. Itu loh Pak, ada contoh. Lah iya ada contohnya kan. Kenapa kok terus demi kepentingan kita terus melanggar itu kan salah. Jadi ikut-ikutan. Foto melok saya. Ya. Nah, coba sampaikan. Paling enggak minimal untuk diri kita sendiri. Kalau tidak mampu menyampaikan, perilakunya diubah. Perilaku kita yang diubah. Mungkin dengan perilaku yang diubah, perilaku kita ada yang melihat. Ya kan, ada orang yang melihat sehingga dia bertanya nantinya. Ya, dengan tidak menyalahkan dia, walaupun dia salah, tapi dengan mengutarakan kebaikan. Saya pengen langkah yang jauh. Ada teorinya, Ya, akhirnya, oleh karena itu akhirnya semua yang apa kita lakukan semuanya itu berdasar pada teori. Teori apa Pak Mando? Ya Al-Quran dan Sunnah itu teorinya. Ya kan, mau di perempatan, mau semuanya depan semua gimana? Ya udah, yang baik itu sedikit. Ya kan? Terus yang baik itu bukan dinilai dari banyak atau sedikit. Yang baik itu adalah yang sesuai dengan aturan.
Ya betul ya. Nggak semuanya maju, semuanya saya ikut maju ya. Nggak bisa ya kan. Iya kan? Seperti itu. Ya. Kemarin juga ada sesama dosen tanya, Dokter Andri, ya kan ngajarnya satu kali ngajar tuh 6 SKS ya. 6 SKS kali 1 jam taruhlah berarti 5 jam ya, 5 jam ngajar. Dia tanya, dokter kalau ngajar selesainya itu jam berapa? Selesai itu 5 jam kan, mahasiswa ngantuk di dalam. Kalau jenengan berapa? Kalau sekarang ya sejam kurang ya, kalau sudah selesai saya selesaikan, katanya beliau. Saya paling cepat itu setengah jam 15 menit. Jam apa selesai baru saya selesaikan. Dalamnya di siapa? Ini tadi macam-macam teori. Seperti itu. Artinya kan tidak, kita tetap menjalankan apa yang menjadi tugas kita kan. Variabelnya kan bukan kamu kok selesai 1 jam sebelumnya, udah enggak. Variabelnya adalah kebenaran saat itu, jam selesainya adalah jam sekian. Ya ini yang harus kita patuhi. Ya ada ya, itu godaan Pak, udah hambatan ini. Nah ini hambatan ini. Ya kan? Gimana cara kita mengelola hambatan? Nah itu. Baik. Andika, pekan depan ada yang tanyakan? Ada apa, Pak? Hah? Derajatnya dia Hasan. Itu kan baru niat ya, 4 poin tadi niat. Ada hadis yang menyebutkan kalau seorang hamba itu berbuat salah, sudah eksekusi berarti. Sudah eksekusi, berarti ini salah. Malaikat tuh nggak langsung nyatet amalnya, tapi menangguhkan selama di sini kalau ada bilang kalau ilmu falak itu sekitar 6 jam, tapi itu yang jelas 6 masa. Ada waktu. Ada waktu jeda. Ada waktu jeda. Sampai dia kalau dalam jeda itu istighfar, maka nggak dicatat. Tapi kalau nggak istighfar, catat satu. Ada poinnya masih yang ternyata. Istighfar mantap apa gini? Iya, ya benar. Ya mungkin ada itu, ya kan? Masih ditangguhkan. Makanya itu, bagaimana beliau melihat hadis ini menjadi hal yang luar biasa itu. Kita coba meniru beliau, keluar biasaannya itu. Sampai seperti itu komentarnya. 1-36 enggak ada komentar seperti itu. Baru kali ini komentarnya panjang kan? Nah itu. Nah ya makanya itu. Oh itu ganti itu. Nah, Andika yang maju di sini. Nanti. Iya. Hah? Enggak ada. Ganti kitab lainnya lagi. Nah. Ya, menarik ya. Cuma nanti di kita baca artinya. Silakan baca artinya. Ya kan? Kemudian catat poin-poinnya. Sekuat kita, semampu kita. Nanti rangkai poin-poin itu menjadi ternyata seperti ini. Ternyata seperti ini. Kita bawa ke sini, kita diskusikan. Ya mana ya? Seperti itu. Kita diskusikan menjadi, jadi enggak Islam itu akhirnya coba bagaimana kalau kita menggunakan pola pikir yang sekarang, yang kita tidak mau berkembang ya, tidak mau belajar. Kalau kita hidup zamannya Rasulullah, ya, ketika Rasulullah bersabda, saya lupa teksnya, berkuda, memanah, dan ajari anak kalian dengan berkuda, memanah, dan berenang. Mungkin kalau dengan cara berpikir seperti itu, seperti ini, kita ini mengomentari, kita hidup di zaman itu, pola pikirnya seperti ini, kita hidup di zaman itu, terus kemudian kita mendengar Rasulullah menyampaikan seperti itu, pasti jawaban kita menolak. Khayal itu, mana ada di gurun air. Iya kan? Bener enggak? Mana ada di gurun air itu. Ini ngayal Rasulullah.
Iya kan? Ya, belum tentu kalau kita dengan kualitas iman seperti ini kita Dibawa ke sana. Kan kalau kita berpikir di zaman itu Rasulullah ada seorang yang visioner, berpikiran ke depan bahwa Islam itu nanti bisa kemana-mana sehingga dibutuhkan ahli untuk menyampaikan ke sana. Saat itu medianya berenang, medianya berkuda, ya kan? Kalau sekarang, ya macam-macam terjemahannya, ya kan? Macam-macam terjemahannya, ahli IT kayak, ahli kekuatan negara kayak, ahli apapun silahkan, ya kan? Seperti itu. Jadi itu loh, baca, ambil intinya, sesuaikan dengan zaman sekarang. Berkembang, kita harus berkembang. Gimana ya? Yus tahu semua itakullah itu tahu. Istiqomah itu tahu. Ya kan? Rukun Islam ada 5 itu tahu. Jadi kesesuaian dengan apa yang kita lakukan sekarang itu apa? Ya gimana ya? Ya gitu ya. Wah, Anda lumayan cerdas kalah Pak Wardi, terus terang ya. Kalah banyak Pak Wardi. Ya, itu bisa jadi teori untuk Andika itu. Hati-hati ilmunya, Pak. Saya ngomentari sedikit. Oke, monggo. Hadis ini. Di Imam Nawawi kan dari awal dia itu mengagungkan kelembutannya Allah. Dari kata-katanya dia itu jabarkan satu-satu. Tapi kalau yang saya tangkap pelajaran ini ya karena kelembutannya Allah ini Imam Nawawi sampai berkomentar ini. Kalau saya sendiri ngambil hikmahnya ya saya harus melembutkan hati lagi. Nah itu. Melembutkan hati lagi. Ya ini terjadi sama saya juga. Okay. Saya banyak tahu akhirnya kayak menyepelekan orang atau banyak belajar tapi orang itu paling kalah sama saya. Itu yang terjadi sama saya. Ya pada akhirnya hatinya saya agak keras. Nah, saya ini berusaha untuk melembutkan hati lagi. Ibaratnya kalau lihat-lihat seperti ini itu bikin saya mewek. Oh iya. Iya. Nah iya, itulah fungsinya. Hancurkan dulu batu yang di hati ini dengan kelembutan ini. Sangat lembut. Ya seperti itulah. Ya makanya itu kita bawa ke sini. Ya. Baik, alhamdulillah pelajaran bisa kita ambil, semoga menjadi bermanfaat untuk kita. Kurang lebihnya maaf, saya tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.